الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar kharaja, beliau keluar ilal masjid, menuju masjid. Fawajada Mu'adzan, maka beliau menemukan Sayyidina Mu'adz inda qabrin Nabi, di dekatnya inda qabri Rasulullah, di dekatnya kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabki, dalam keadaan beliau menangis. Faqal, maka Sayyidina Umar mengatakan, ma yubkika, perkara apakah yang menyebabkan kamu menangis? Qal, beliau bersabda, beliau mengatakan, hadithun, aku menangis karena ada hadis, atau hadithin, aku menangis karena ada sebuah hadis. Sami'tuhu, yang aku telah mendengarnya. Mir Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, al-yasiru minar riya'i, al-yasiru, yang sedikit, minar riya'i, dari riya', syirkun, merupakan penyekutuan dengan Allah. Jadi antara tuntutan mentauhidkan Allah adalah mengikhlaskan amal karena Allah, memurnikan amal karena Allah. Karena selain Allah itu enggak punya apa-apa. Bahkan selain Allah itu tidak ada, diadakan. Maka Nabi bersabda bahwa pamer itu walaupun sedikit, niat untuk memamerkan amalan kepada selain Allah, kepada makhluknya Allah, biar dilihat, biar dipuji, biar disanjung. Ini adalah bagian dari menyekutukan Allah. Di antara artinya bagian dari kelirunya tauhid. Tidak boleh dibiarkan berterusan, harus dihentikan. Nah, sebagian ulama yang hati-hati, ya memang ini menyebabkan tauhid kita bisa enggak diterima oleh Allah. Karena berarti kita ini belum tuntas di dalam mempraktikkan tauhid. Wong makhluk itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Kok kita pamer pada mereka, itu berarti kan ada kekeliruan. Wah, ini kok hebat biar digitukan. Karena terusannya hadis ini sambung dengan hadisnya 3 orang dalam hadis sahih yang dalam puncak amal, tapi biar mendapatkan sanjungannya makhluk. Seorang pejuang sampai wafat dalam perjuangan, seorang alim sampai begitu alimnya sampai disanjung-sanjung dengan kealimannya, seorang ahli kurban harta sampai dikatakan sangat dermawan. Tapi mereka kerjakan itu semua biar dapat sanjungan-sanjungan tersebut. Maka oleh Allah tiga-tiganya dipersilahkan untuk masuk neraka. Banyak ulama yang memahaminya itu kekal abadi. Maka riya itu harus dihindari, tidak boleh diteruskan, karena itu kaitannya dengan salahnya keyakinan kita. Sebagian mengatakan ya semoga aja kita ini kan punya
sifat kemakhlukan yang kadang-kadang sifat kemakhlukan tadi bukan kok maksudnya kita ini berharap kepada makhluk, tapi kita ini ya punya kepinginan supaya disanjung-sanjung tanpa kepikiran bahwa kita mengharap kepada makhluk atau menganggap makhluk bisa mendatangkan madharat atau manfaat. Tidak sampai begitu, tetapi ya sebagai manusia yang lemah kadang-kadang punya pemikiran-pemikiran yang menunjukkan kelemahan dia. Mbok yo saya diperhatikan toh, mbok yo saya ya gitu. Apalagi kalau makhluknya itu wanita, istri. Nah, itu enggak kepikiran mau menyekutukan Allah atau punya keyakinan makhluk itu datangkan manfaat atau madharat. Tetapi memang manusia ini dihidupkan oleh Allah dalam dunia tasabbub, dunia yang isinya itu usaha asbab. Walaupun asbab itu sendiri menurut keyakinan orang beriman tidak bisa mendatangkan apapun, yang bisa mendatangkan yang menciptakan asbab itu. Maka harapannya kalau orang itu seperti pamer tapi yakinnya lurus, tidak termasuk bagian dari syirik yang ditegur oleh Nabi tadi. Sebagaimana kita dalam dunia biasa minta tolong teman kita, buatkan teh, bantu saya ngangkat barang, maka itu bukan kok kita nganggap dia ini sebagai punya kekuatan tanpa Allah, juga enggak. Ya memang kita ini di dunia yang isinya asbab, maka kita usaha berasbab, tapi hatinya tetap yakinnya kepada yang menciptakan asbab. Karena prakteknya iman dan amal itu yaitu kita bertasabub tapi hatinya bergantung kepada yang menciptakan asbab. Wallahu a'lam. Wa man 'ada auliya Allah, dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, faqad barazallaha, maka sungguh dia telah menantang Allah bil muharabati, untuk bertempur, berperang. Mubarazah itu lawan satu berhadapan, itu biasanya mubarazah. Ngajak, kalau bahasa makhluknya ngajak kelahi Allah, ngajak berperang dengan Allah. Ya kalau orang berperang dengan Allah, ya dia pasti akan kalah, akan rugi, akan hancur, akan hina. Lah sekarang walinya Allah itu siapa? Ya walinya Allah itu tentu saja tingkatan-tingkatan. Minimalnya walinya Allah setiap orang yang membawa kalimat la ilaha illallah. Itu bagian dari walinya Allah. Allah tidak menitipkan kalimat tauhid ini, kalimat ikhlas ini kecuali kepada orang-orang yang akan dimasukkan di surganya Allah. Dan surganya Allah itu khusus untuk orang-orang yang dicintai Allah. Maka hati-hatinya hadis ini kita terapkan supaya kita tidak bertengkar dengan orang beriman siapapun. Kecuali kalau kita punya alasan. Ini aslinya begitu itu, karena setiap orang beriman itu adalah walinya Allah. Supaya kita tidak kena murkanya Allah. Kalau kita kena murkanya Allah, mau lari kemana? Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah yuhibbul abrar, mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan, ahli berbuat kebaikan. Al-atqiya'ah, yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya'ah adalah orang-orang yang tidak tenar, yang tersembunyi. Kemarin telah diceritakan bahwa saat Nabi Waqqas yang begitu masyhurnya sebagai pahlawannya Islam,
sebagai pertama kali orang yang mengalirkan darah dalam memperjuangkan dan membela agama. Pertama kali orang yang manah fisabilillah. Mungkin pimpinan tertinggi di dalam mengalahkan Persia. Maka di waktu zaman ikhtilafnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, posisi beliau ini adalah orang yang paling berpengaruh di antaranya beliau. Beliau telah memimpin perang yang zaman itu posisi yang seperti beliau mungkin tinggal beliau saja. Jenderal tertinggi. Maka beliau memilih uzlah karena resikonya kalau beliau ikut salah satu front Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, nanti korbannya dari kalangan muslimin itu akan bisa berlipat-lipat ganda. Di samping beliau memang ahli dalam pertempuran, juga pengikutnya sangat banyak. Maka beliau ditegur anaknya, kok orang-orang engkau biarkan ayahku pada keroyokan kekuasaan. Maka anaknya dipukul oleh beliau, ini gimana sih, saya ini sudah punya dalil. Tenar sudah, saya sekarang pengen meraktekkan tidak tenar. Nah, kurang lebih begitu itu. Alladzina in ghabu lam yuftaqadu, yaitu orang-orang kalau mereka tidak hadir, lam yuftaqadu, tidak dicari-cari. Tafakut, nyari-nyari, gimana keadaan kamu, gimana ahwal kamu, gimana itu, tafakut. Di tingkatan ketidaktenarannya, kalau enggak hadir itu enggak ada yang merasa kehilangan dia. Wujuduhu ka'adamihi. Jadi dia ada atau tidak enggak ada itu enggak ada yang nganggep. Tapi ini bagian dari orang yang dicintai Allah. Wa in hadaru, kalau mereka hadir, lam yu'rafu, mereka tidak dikenal. Kalau enggak hadir enggak ada yang merasa kehilangan. Kalau hadir enggak ada yang merasa diuntungkan, enggak ada yang kenal. Qulubuhum, hati-hati mereka, masabihul huda, adalah lampu-lampu hidayah. Ya, hatinya itu isinya markas hidayah. Lampu-lampu hidayah. Ini kumpulan-kumpulan hidayah. Yakhrujuna, mereka keluar min kulli ghabra'a mudlimatin. Di antara artinya ghabra adalah rumah yang begitu sederhana yang terbuat dari tanah. Mudlimatin, yang rumah tadi enggak ada lampunya, yang gelap. Miskin, rumahnya dari bahan sederhana, tapi keluar dari situ orang-orang yang dicintai Allah. Orang itu kalau targetnya itu dicintai Allah itu kan nanti mudah. Jadi kalau targetnya tenar, targetnya kondang, targetnya diperhatikan orang, kan jadi banyak masalah. Karena makhluk itu kan banyak. Dan semuanya menjalani takdirnya masing-masing. Maka kalau kita ini nuntut makhluk sefaham dengan kita, sefaham dengan keinginan kita, alangkah capeknya. Jadi kalau kita ini dengan Allah, Allah itu kan hanya satu. Apa yang diinginkan Allah atau apa yang disenangi Allah kita kerjakan, yang dimurkai tinggalkan, mudah jadinya. Kadang-kadang orang berpikir meridhokan Allah itu sulit. Oh tidak, meridhokan Allah itu gambarannya mudah, karena Allah hanya satu. Jadi kalau meridhokan makhluk itu sulitnya pol, walaupun makhluk itu namanya istri, sulitnya pol. Nanti enggak puasa lagi, minta apa lagi. Itu istrinya satu, kalau 4 tambah ringan. Allah. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikiran tuh kebalik-balik. Pengen ridhonya makhluk, ya makhluk tuh banyak loh. Pusing kita ini. Tapi kalau kita ini pengen ridhonya Allah, sudah Allah ridho pada saya, sudah. Saya ada apa-apa minta kepada Allah.
Kalau Allah sudah memberi, semua makhluknya tidak akan bisa menghentikan. Kalau belum, semua makhluknya nggak bisa memberi. Hidup akhirnya ayem, tidur nyenyak. Senyum, lepas, lebar. Tidak beban, semuanya sudah ada yang ngatur. Dan yang ngatur Maha Penyayang. Yang mengatur Maha Tahu. Yang mengatur Maha Bijaksana. La ilaha illallah. Dijadikan orang tenar. Asalkan Allah ridho, ya ridho dengan ketenaran. Dijadikan gak kondang blas, ngelamar siapa aja ditolak, ridho. Asalkan Allah ridho pada saya. Enak kalau pertimbangannya itu ridhonya Allah, cintanya Allah itu enak. Tapi kalau pertimbangannya makhluk, sudah banyak kekecewaan-kekecewaan yang akan silih berganti datang pada kehidupan kita. La ilaha illallah. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihun wa la illata lahu, dan hadis yang enggak ada penyakitnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis ini cerita mengenai bahwa di antara solusi untuk menyelamatkan agama adalah dengan menyendiri. Maka kalau ada orang itu soleh, tidak melanggar agama, sibuk menyelamatkan dirinya dengan amalan-amalan infiradinya, jangan terus kamu salahkan, ini gak pikir dakwah mlebu neraka. Ini gak pikir umat mlebu neraka. Kita ini kan pikir umat itu kan biar selamat agama kita. Ya kan? Kita ini kumpul orang kan biar dapat pahala. Lah kalau itu semua terkendala, ya kita yang kita pikirkan yang terpenting yaitu diri kita. Karena kita ini hanya punya diri satu ini. Itu saja, ini adalah solusi yang kedua selepas yang terbaik adalah orang itu memang berkumpul dengan masyarakat untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kalau posisinya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas mau kumpul masyarakat, jadi masalah besar nanti. Beliau akan dimintai pendapat, disuruh mimpin, disuruh begini. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah aja di Taif sampai sak wafatnya. Maka dengan orang Islam itu adalah perlu ada sikap al-aslu bara'atu dhimmah, asas praduga tidak bersalah. Yusiku, hampir-hampir. Maksudnya akan datang satu masa untuk sebagian orang ayyakuna khairu malil muslim, adanya sebaik-baiknya hartanya orang Islam. Ghanamun adalah domba atau kambing domba. Yattabi'u biha, yang dia mengikuti kambing-kambingnya. Sya'afal jibal, pucuk-pucuk gunung. Wa mawaqi'al qadar, dan tempat-tempat terjatuhnya hujan. Dia bawa kambingnya untuk naik ke gunung, turun ke lembah-lembah yang didatangi hujan untuk mengembala kambing-kambingnya tadi. Tujuannya enggak kumpul orang nih, kumpulnya dengan kambing. Tapi dipuji oleh Rasulullah karena kalau kumpul masyarakat waktu itu agamanya rusak. Yafirru bidinihi minal fitani. Dia lari dengan membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Di antara artinya fitnah itu adalah satu ujian yang dengan sebab ujian itu dia bisa terganggu agamanya. Itu di antara artinya fitnah itu begitu. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Sya'afal jibal artinya sya'aful jibal bi fathhi shinil mu'jamah wal aimlah jami'an. Huwa sya'aful jibal itu adalah ru'usuha, adalah pucuk-pucuknya gunung, wa 'aliha, dan bagian yang tertingginya gunung-gunung tersebut. La ilaha illallah. Maka
Sebagian ulama dikenal punya amalan uzlah itu di antara pertimbangannya kalau kumpul dengan orang memang jadi berat untuk merawat agamanya. Seperti cerita kehidupan Uwais Al-Qarani yang disabdakan Nabi, termasuk sebaik-baiknya tabi'in adalah